Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini karena Tuhan kembali memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa setiap hari Rabu saat ini kita melaksanakan ibadah PA dan kita sudah membahas tema yang baru yaitu tentang eklesiologi. Di dalam pertemuan di minggu lalu kita sudah membahasnya sekilas dan saat ini kita akan membahasnya lebih maju lagi. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan PA kita saat ini, kita bersama-sama terlebih dahulu untuk memuji Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan pujian ini, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita pujian ini Bapak Ibu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih
baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, seperti pujian ini bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, lebih baik satu hari kita bersekutu dengan Tuhan daripada dengan hari-hari hidup kita banyak lewatkan tanpa Tuhan, tanpa persekutuan dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Dia. Dialah Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa untuk kita memulaikan ibadah PA saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, dan kami sangat bersuka cita atas segala pertolongan dan lawatan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami masih bisa bersekutu bersama-sama di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, maupun orang-orang yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkarya dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini mereka yang datang beribadah dengan berbagai macam keadaan hidup mereka. Ada yang datang dengan pergumulan, mungkin ada yang datang dengan keluh kesah mereka, ada yang datang dengan mungkin keadaan sakit mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kuatkan, tetap memberikan semangat kepada mereka, sehingga kami dapat bersama-sama bersekutu dengan sukacita di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga akan bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami lakukan bukan sekedar untuk menambah pengetahuan kami sehingga kami bisa untuk memberikan argumen-argumen yang terbaik, tetapi kami juga melakukan ini ya Tuhan untuk perubahan kehidupan kami, supaya hari demi hari kami semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan hal-hal yang seperti ini yang kami lakukan ya Tuhan, membawa kami kepada kesempurnaan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, untuk waktu ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Hamba berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kuasa-Mu, otoritas dari Engkau ya Tuhan. Pakai seluruh kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga dalam setiap pikiran, perasaan dan perkataan hamba-Mu semuanya tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang hamba katakan, semuanya itu adalah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami bersyukur dan kami akan memulaikan PA ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kembali kita bersama di dalam ibadah PA kita. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa sekali lagi kami yang ada di tempat ini bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada. Menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga ada yang baru bergabung. Sekali lagi kami sapa Shalom. Ya, salam damai di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai dan melindungi kita. Bapak Ibu yang terkasih, di beberapa waktu yang lalu juga ya, minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang Alkitab. Kita sudah banyak belajar tentang hal-hal yang menurut saya ini merupakan intisari dari Alkitab itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini sangat
bersukacita, berbahagia. Kita bisa belajar sampai sedemikian Tuhan masih memberikan kepada kita hikmat untuk bisa mengerti sampai sedemikian jauh. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang awal atau pembukaan eklesiologi. Bapak Ibu juga sudah mengerti apa itu eklesiologi. Kita sudah belajar secara sederhana. Itu saya rasa sudah sangat cukup untuk sebagai pengawal ya, sebagai awal untuk pembelajaran kita. Itu hanya sekedar memberikan kepada kita gambaran-gambaran tentang eklesiologi. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjut pembacaan kita pelajaran kita maksud saya di sore hari ini tentang eklesiologi. Ya. Di sini kita akan lihat bersama-sama. Saya akan mengajak kita untuk membaca satu ayat. Sebelumnya saya akan bacakan di dalam terjemahan yang biasa ya, atau bahasa Indonesia terjemahan baru ya. Sekarang kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Ini saya akan bacakan terjemahan yang seperti biasa yang kita baca di dalam Alkitab kita. Nah, di sini dikatakan, dan aku pun berkata kepada engkau, maafkan saya ulangi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekarang Bapak Ibu kita akan lihat di dalam terjemahan Indonesia masa kini ya, atau ini bisa juga, ini mungkin mirip-mirip dengan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang punya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, inilah keunikan kita belajar Alkitab, banyak sekali terjemahan sehingga kita bisa kaya di dalam pemahaman kita tentang Alkitab itu sendiri. Di sini di dalam terjemahan Indonesia masa kini, di sini kalau di Alkitab elektronik itu Bapak Ibu di singkatannya itu BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Nah, di situ dikatakan di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu karang yang kuat, dan di atas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Wow, luar biasa. Jadi tadi dikatakan engkau adalah Petrus. Saya ulangi lagi di yang tadi terjemahan baru. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tetapi di sini kita kaya lagi dengan pemahamannya, dikatakan, sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu karang yang kuat, dan di atas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Jadi pemahamannya luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat tentang eklesiologi. Minggu lalu kita sudah belajar banyak tentang eklesiologi ini. Eklesiologi adalah doktrin atau kajian tentang gereja ya, kajian yang membahas tentang gereja. Gereja itu terjemahan dari minggu lalu saya sudah jelaskan tentang ini. Namun sekarang Bapak Ibu saya akan tambahkan satu lagi yang saya lupa. Ya, saya lupa masukkan, dan saya lupa juga untuk masukkan di dalam. Dan kemarin itu saya baca-baca lagi, saya koreksi lagi slide-slide yang ada. Ternyata ada satu yang dan itu merupakan, dari mana sih sebenarnya kata gereja itu berasal. Kita gunakan bahasa Indonesia gereja. Nah, kita akan lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata gereja itu berasal, kita serap dari bahasa Portugis ya. Itu dikatakan kalau di dalam bahasa Portugis itu gereja adalah igreja. Kalau dibaca tulisannya igreja, tapi dibaca di dalam bahasa Portugis itu istreia. Nah, jadi dari kata inilah kita sehingga di dalam bahasa Indonesia, karena menurut beberapa literatur yang saya pernah baca, bahwa dikatakan bahwa terjemahan LAI itu juga banyak dipengaruhi dari bahasa Portugis Bapak Ibu ya.
Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata gereja itu, mungkin Bapak Ibu kemarin agak gantung penjelasan saya tentang gereja itu. Sekarang saya luruskan lagi, bukan luruskan tapi saya tambahkan bahwa gereja yang kita sebut-sebut gereja ternyata itu adalah serapan dari bahasa Portugis igreja. Nah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi gereja. Sama ya pengertiannya, itu berasal dari kata, sebenarnya itu berasal dari kata kuriakon juga, gereja, kuriakon atau itu kurios ya. Nah, di situ kuriakon atau krik atau kirche juga di dalam bahasa Jerman. Nah, Skotlandia krik. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita bisa melihat bahwa gereja seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu, gereja artinya adalah milik Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengerti apa itu gereja dan kita sudah tahu bahwa gereja adalah milik Tuhan. Sehingga kita tidak bisa lagi hidup sesuka kita, sesuai dengan mau-maunya kita. Apapun yang kita lakukan, kita bebas melakukan apa saja, tetapi kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan karena kita ini adalah milik Tuhan. Secara kasarnya saya katakan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan atau hamba kebenaran, di mana Tuhan adalah Tuhan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut sekali lagi, kita lanjut ya. Nah, seperti tadi saya sudah katakan ya, bahwa penerjemahan LAI itu penerjemahan Alkitab, LAI Lembaga Alkitab Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Portugis ya. Ada, dan yang paling menonjol ada dua kata ini, Bapak Ibu mungkin ada kata-kata yang lain, tetapi yang saya baca-baca itu dua kata ini yang paling banyak disebutkan ya. Jadi eklesia itu dari bahasa Yunaninya, kemudian di dalam bahasa Portugisnya itu menjadi igreja, dan juga kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi gereja, eklesia. Jadi maafkan tadi di awal saya katakan dari kata kurios, bukan berarti dia dari eklesia. Eklesia itu kita sudah tahu dipanggil dari gelap kepada terang. Nah, eklesia kita dipanggil keluar, atau bukan dipanggil dari gelap, tetapi dipanggil keluar, Jadi kita berada dalam situasi yang tidak baik, kemudian kita dipanggil keluar dari keadaan itu, kemudian kita dimasukkan atau dibentuk menjadi satu komunitas baru, yaitu orang percaya, atau kita sebut dengan kata Kristen atau pengikut Kristus, yang dimana komunitas itu kita sebut sebagai gereja. Jadi bukan hanya mengarah kepada gedungnya, melainkan kepada individu atau orang-orang yang ada di dalamnya. Terus yang selanjutnya ada kata lain di dalam kata Portugis yang begitu sangat menonjol kalau kita lihat Bapak Ibu, yaitu di dalam bahasa Yunaninya itu kuriake hemera. Itu artinya, nanti Bapak Ibu kita lihat di akhirnya ya, yaitu kemudian di dalam bahasa Latin diterjemahkan sebagai dies dominica, terus di dalam bahasa Portugis diterjemahkan menjadi domingo, terus kita di dalam bahasa Indonesia kita katakan minggu atau hari Minggu. Terus hari Minggu ini artinya hari Tuhan atau hari milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini juga ada di dalam Alkitab ya. Jadi hari Minggu ada di dalam Alkitab. Jadi itu dipengaruhi dari bahasa itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti ya. Kita sudah tambah ya. Jadi hari Minggu mungkin Bapak Ibu sebutkan hari Minggu. Kita tahu juga hari Minggu ternyata hari milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau hari Minggu tahu memang ya, kalau Bapak Ibu mau kemana, ingat kalau hari Minggu Bapak Ibu sudah bisa atur diri baik-baik, sudah bisa memposisikan diri baik-baik, karena hari itu adalah hari milik Tuhan. Apapun yang kita lakukan di hari itu, mungkin kita sudah banyak bekerja, jangan lupakan hari atau persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi memang sengaja itu dikhususkan untuk persekutuan kita dengan Tuhan, atau mungkin bisa kita katakan sebagai sabat bagi kita. Hari Minggu ini Bapak Ibu sebenarnya itu merupakan
hari ini dikatakan hari Minggu, kenapa kita beribadah di hari Minggu itu sangat berkaitan dengan Pentakosta, Bapak, bukan Pentakosta tetapi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itu hari Minggu, dan itu melambangkan sebagai hari kemenangan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, jadi itu pasca maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi ini asal usul kata itu, dan kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam Portugis dikatakan Domingo, kemudian kita katakan dalam bahasa Indonesia Minggu. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata memang mungkin tidak banyak, tetapi ada lumayan juga ya kata-kata yang mempengaruhi, kata-kata dalam bahasa Portugis yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia ya. Dan dua ini kata di dalam, maksud saya itu yang kaitannya dengan Alkitab Bapak Ibu ya, dalam penerjemahan Alkitab. Nah, jadi dua kata ini yang paling menonjol, sangat hampir mirip ya. Hanya ada beberapa kata, beberapa huruf saja yang berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah lihat tentang hal ini. Sekarang kita akan lanjut, saya tidak akan lama-lama bahas itu. Nah, bagaimana gereja itu dimulai Bapak Ibu ya? Sekarang Bapak Ibu kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-5. Ya. Nah, di sini dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu juga saya sudah sedikit menyinggung bahwa kapan gereja itu dimulai. Sebenarnya bukan ketika Yesus mengatakan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, sebenarnya bukan di situ. Itu sudah merupakan suatu wacana yang sangat-sangat otentik bahwa gereja itu akan muncul di situ. Tetapi itu sudah merupakan satu gambaran bahwa gereja itu akan ada. Dan gereja itu baru terwujud, baru terbentuk ketika orang-orang percaya menerima Roh Kudus. Nah, jadi sehingga kalau gereja itu dimulainya itu sangat berkaitan erat dengan hari Pentakosta. Jadi pembentukan gereja adalah karya Roh Kudus, dan itu dimulai pada saat Pentakosta. Nah, jadi Roh Kudus membentuk gereja. Gereja itu dibentuk oleh Roh Kudus, tetapi dasarnya tetap sama, yaitu Kristus sebagai dasar kita. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana gereja itu dimulai, yaitu kita melalui sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita belum masuk di dalam komunitas yang kita sebut sebagai gereja, yang sesungguhnya kalau kita belum mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, atau Roh Kudus itu belum ada di dalam kita. Tetapi ini Bapak Ibu tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita bimbang, atau kita bertanya-tanya bingung seperti apa. Bagaimana sih kita tahu kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita? Kalau Bapak Ibu percaya dengan sungguh-sungguh dan menerima Roh Kudus itu dengan sepenuh hati, dan kita menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat itulah juga Roh Kudus hadir di dalam hati kita, dan kita masuk di dalam komunitas, yaitu yang disebut sebagai gereja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung tentang hal itu, bahwa kapan, ini kita hanya membahas tentang kapan gereja itu dimulai. Gereja dimulai yaitu pada saat Pentakosta. Nah, coba kita lihat sekali lagi Bapak Ibu di dalam pasal yang kedua, Kisah Rasul yang kedua. Nah, ini merupakan kisah dari itu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Nah, jadi Bapak Ibu, dan ini juga sekali lagi saya tekankan, tidak perlu kita bingung kalau mungkin kita berkata, ada orang yang mengatakan kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita harus mengatakan sesuatu kata-kata yang bukan seperti bahasa Indonesia, mungkin bahasa yang lain, bahasa yang aneh-aneh. Tidak perlu kita takut, tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Karena itu hanya terjadi di, mungkin saya ini tidak menutup kemungkinan terjadi kepada kita di masa kini atau sepanjang zaman perjalanan gereja, itu bisa saja terjadi hal yang seperti ini. Tetapi ini tidak mutlak harus terjadi kepada semua orang. Tetapi yang harus kita ketahui adalah bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dulunya kita ini hidup pola pikirnya itu sesukanya, kita memikirkan hal yang tidak baik, bahkan tindakan kita pun tidak baik. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kehidupan kita ini secara otomatis akan ada alarm di dalam kita. Saya katakan seperti alarm. Jadi Roh Kudus ini yang ada di dalam kita akan memberitahukan segala sesuatu, karena dia dikatakan kita sudah belajar tentang Roh Kudus, dia adalah pengajar atau dia menuntun kita kepada kebenaran. Nah, itulah tentang Roh Kudus ini ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, maka saat itulah kita masuk dan disatukan di dalam Kristus, di dalam persekutuan bersama-sama dengan orang percaya, yaitu Pentakosta. Bukan Pentakosta, maksud saya gereja Bapak Ibu ya. Dan itu dimulai pada saat Pentakosta. Jadi gereja dimulai kapan? Yaitu gereja mulai terbentuk pada saat Pentakosta. Kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat gambaran-gambaran tentang gereja. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar tentang istilah-istilah ini, tetapi kita akan melihat bersama-sama ya. Sekali lagi supaya kita lebih mudah untuk mengingat dan kita selalu teringat-ingat kembali ya, supaya kita tidak lupa tentang hal-hal ini. Karena ini juga ternyata walaupun hanya seperti figuratif atau dikatakan diumpamakan ya, gambaran. Jadi hanya misalnya gereja itu seperti gini. Nah, tetapi ini sangat penting untuk kita pahami Bapak Ibu Saudara sekalian. Gambaran-gambaran tentang gereja. Yang pertama itu ada gereja itu digambarkan seperti tubuh. Nah, ini sudah ulang-ulang kita bahas sebenarnya Bapak Ibu, tetapi kita akan lihat bersama-sama. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan sampai 23 ya. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya dan buka Alkitabnya, di slide ada. Bukan tulisan ayatnya tetapi hanya angka-angkanya, pasal dan ayatnya saja, tetapi isi ayatnya tidak ada. Bapak Ibu bisa buka sendiri, yaitu di dalam Efesus 2. Saya akan bacakan ayat yang ke-22, Efesus pertama ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaatnya sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang telah memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, jadi di sini dikatakan juga Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Korintus 12 juga, di sana sangat jelas tentang tubuh Kristus, tentang tubuh. Nah, jadi gambaran tentang tubuh Kristus ini merupakan satu gambaran yang menggambarkan tentang orang-orang percaya, bahwa orang-orang percaya itu dimanapun mereka berada tetap di dalam satu kesatuan. Seluruh orang percaya, sudah saya singgung minggu lalu, sesama orang percaya. Jadi ini merupakan satu gambaran yang menggambarkan tentang hubungan kesatuan orang percaya, baik seluruh orang antara sesama orang percaya, saya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dengan jemaat-jemaat yang lain, atau mungkin orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang lain. Semuanya kita itu adalah satu, dan kita itu kesatuan kita itu satu di dalam Kristus. Jadi kalau dikatakan gereja sebagai tubuh Kristus, maka Kristus itu adalah kepalanya. Nah, Bapak Ibu, gereja adalah tubuh dan Kristus adalah kepala. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita itu harus senantiasa menyelaraskan hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Kristus. Jadi
apa yang dikehendaki oleh Kristus, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga pernah berpikir tentang bahwa tubuh Kristus itu kita harus, misalnya sudah saya jelaskan dan juga saudara Daud sudah banyak menjelaskan bahwa tentang tubuh Kristus harus saling melengkapi dan sebagainya. Nah itu kira-kira demikian, Bapak. Mungkin kita berpikir, seperti apa sih kalau misalnya saya hidup sebagai tubuh Kristus? Bagaimana sih caranya hidup sebagai tubuh Kristus? Bapak Ibu baca kembali dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 12 dan sampai ayat sampai yang ke-13, Bapak Ibu bisa baca di sana, sangat jelas sekali bahwa sebagai tubuh Kristus, maka kita itu harus saling melengkapi, dan juga bukan hanya saling melengkapi saya katakan, tetapi bagaimana kehidupan kita ini itu selaras atau sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau misalnya kita mengatakan kita tubuh Kristus, tetapi kita bertindak, kita berperilaku, kita berkata-kata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka sebenarnya kita ini bukan dari golongan tubuh Kristus. Ya, kita berada di luar tubuh Kristus. Tetapi kalau kita mengatakan kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh, kita ini adalah gereja, kita katakan kita adalah gereja atau jemaat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka semua yang ada dalam kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan perkataan dan tingkah laku kita itu sesuai atau selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah ini yang penting untuk kita perhatikan, Bapak Ibu. Jadi seperti tubuh, Bapak Ibu ya, tangan, saya bisa gerakan tangan saya ini, Bapak Ibu ya. Saya gerakan tangan ini seperti ini. Ini atas perintah dari sini, Bapak Ibu ya. Jadi dari otak. Saya bisa berkata-kata seperti ini, Bapak Ibu ya. Itu semuanya dari otak ini, Bapak Ibu ya. Saya bisa mengatakan A, B, jadi mulut, tangan saya, kaki saya melangkah. Itu perintah dari otak. Terus mungkin ketika lapar, perut saya lapar, mungkin itu semuanya terkoneksi di sini, Bapak Ibu ya. Terus juga ketika lemas, semuanya terkoneksi di sini. Tubuh kita punya jari-jari, apa semua yang ada di dalam tubuh ini, semuanya itu pusatnya di sini untuk menggerakkan semua organ di dalam tubuh kita. Semuanya itu pusatnya di sini, Bapak Ibu ya. Jadi kontrolnya itu di sini. Jadi kalau kita katakan hidup kita ini, kita katakan kita adalah tubuh Kristus, kalau kita tidak punya koneksi dengan Kristus sebagai kepala, maka tindakan kita itu tidak karuan, Bapak Ibu ya. Mungkin kita bertindak gini, ikut-ikutan saja. Mungkin kita ikut-ikutan orang yang berbeda, akan kelihatan. Orang yang Kristen yang hanya sekedar ikut-ikutan, mungkin lihat orang begini dia buat begini. Berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh punya hubungan langsung dengan Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau mungkin kehendaknya sendiri yang dia lakukan seperti ini, tetapi betul-betul itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah jadi Bapak Ibu, kita harus betul-betul memahami bahwa Kristus adalah sebagai kepala kita, maka kita harus tunduk dan taat kepada Kristus. Di situ kuncinya, Bapak Ibu ya. Tunduk dan taat kepada Kristus, taat kepada firman Tuhan, melakukan segala sesuatu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau persoalan seperti misalnya caranya, seperti misalnya seperti itu kan berbeda-beda, kreativitas orang itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Tetapi esensi ataupun hakikatnya itu harus sesuai, tidak menentang dari firman Tuhan. Kita mau bertindak, kita bekerja, semuanya kita telah diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita bisa melakukannya itu sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi kalau kita melakukannya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, maka kita sudah melanggar dari apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, lakukanlah. Kita bekerjalah. Semuanya kita lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan. Tetapi ingat, kita punya Kristus. Ya, jadi Kristus itu, maksud saya, kita itu adalah tubuh Kristus. Maka segala sesuatu yang kita lakukan itu jangan sampai bertentangan dengan apa yang di sini.
Maksud saya dengan apa yang ada di dalam Kristus. Jangan sampai bertolak belakang. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin pernah melihat ya, orang yang misalnya seperti ini ya, otaknya ini perintahkan untuk mengambil sesuatu seperti ini, tetapi yang dia ambil lain. Maka itu tanda-tanda bahwa orang itu sedang dalam keadaan yang tidak sehat. Nah demikian di dalam tubuh Kristus. Kalau Kristus maunya seperti ini, tetapi kita melakukan yang lain, maka kita itu hubungan kita dengan Kristus berarti tidak sehat. Nah itu yang menjadi yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Harus tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan supaya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, semuanya itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah itu tentang tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terus tentang tubuh Kristus ini, itu saling terkait antara satu dengan yang lain. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, kalau mau maju, semuanya harus maju di dalam gereja. Saya sempitkan untuk pemahaman tentang hal ini. Saya akan bahas di dalam lingkup kita sebagai gereja lokal. Misalnya GPT Lumajang. Kalau maju berarti kita harus maju bersama-sama. Kalau ada yang misalnya ada yang di dalam keadaannya kita lihat butuh pertolongan, maka kita harus tolong. Ini di dalam bukan hanya sekedar saya berbicara tentang hal yang apa, tetapi saya lebih tekankan dalam hal kerohanian. Ada yang sedang lemah rohaninya, mari kita saling menopang satu dengan yang lain. Karena gereja yang sehat itu saling melengkapi satu dengan yang lain Bapak Ibu ya. Kalau ada yang sakit, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya, kalau kita misalnya bekerja di dapur, tiba-tiba tangan kita tiba-tiba kena iris pisau, atau mungkin kaki tiba-tiba tersandung. Kalau kaki tersandung, seluruh tubuh ini pasti bereaksi Bapak Ibu ya. Terus kalau misalnya tangan teriris, seluruh tubuh, padahal yang kena di sini Bapak Ibu ya, di jari mungkin ya, di jari. Seluruh tubuh ini pasti bereaksi Bapak Ibu. Terus apalagi mungkin ada hal-hal yang lain, mungkin kepala kita kebentur, sakit. Yang lain ini juga pasti bereaksi Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, kita tiba-tiba kepala kita itu tersandung. Kadang ada orang yang langsung pingsan. Terus ada yang kakinya juga tiba-tiba jatuh, kakinya tersandung, bengkak. Bisa juga dia langsung lemas. Nah itu menandakan bahwa ternyata antar anggota dengan anggota yang lain itu saling berkaitan. Nah jadi ada yang misalnya ada yang di dalam keadaan mungkin kita lihat sedang keadaannya itu kurang begitu baik, mari kita merasakan juga apa yang mereka rasakan. Nah itu Bapak Ibu tentang tubuh Kristus ini, saling melengkapi, saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain, saling melengkapi kekurangan, saling juga memberikan motivasi, saling mendukung. Ketika ada yang mau maju, mari kita bersama-sama dukung. Nah itu yang dikatakan dengan tubuh Kristus. Tidak bisa saya mau maju, biar yang lain ke belakang, gak apa-apa. Nah kalau kita maju bersama-sama, itulah tubuh Kristus. Jadi saling terkait antara satu dengan yang lain. Merasakan penderitaan atau mungkin kesakitan dari anggota tubuh yang lain, kita merasakan juga, kita harus bisa merasakan. Kalau kita sudah bisa di posisi itu Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan senang dengan kita. Karena kita sudah hidup sesuai dengan kita sudah hidup sebagaimana semestinya di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Jadi ini sangat luar biasa dan sangat-sangat indah Bapak Ibu. Ini sangat-sangat indah. Kalau kita perhatikan, kita pelajari bersama-sama, tubuh Kristus itu sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya kita melihat, ada orang yang di dalam keadaannya tidak begitu baik, terus kita cuek, kita biarkan aja lah, maka kita belum saya tidak katakan bahwa kita belum bagian dari tubuh Kristus, tetapi kita masih hubungan kita dengan Kristus itu masih belum begitu baik.
saya katakan seperti orang yang sakit tadi. Ya, dia tidak bisa merasakan, kakinya mungkin sudah patah tetapi dia seolah-olah tidak merasakan apa-apa, berarti sedang sakit. Ada sarafnya yang putus mungkin Bapak Ibu ya. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat sebagai anggota tubuh Kristus kita bisa merasakan penderitaan satu dengan yang lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sampai di sini kita bisa mengerti ya, Kristus atau tubuh Kristus atau gereja itu juga digambarkan sebagai tubuh Kristus. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang selanjutnya, pengantin atau mempelai perempuan Kristus. Nah Bapak Ibu, ini kita juga sangat-sangat mungkin GPT, mungkin kita juga yang dulu-dulu mungkin seperti itu, sangat-sangat menekankan tentang mempelai yang alkitabiah, mempelai Kristus. Oh sangat ada GPT juga yang saudara kita GPT yang di tempat yang lain, mereka lebih menekankan tentang pengajaran mempelai alkitabiah. Itu keunikan dari Alkitab itu sendiri. Jadi kita bisa menemukan sesuatu yang unik dan mereka lebih menunjukkan tentang hal itu. Itu tidak mengapa dan itu hal yang baik. Tapi kita akan melihat sebenarnya bahwa mempelai perempuan Kristus. Saya akan mengajak kita untuk membaca Efesus 5 ayat yang ke-23. Nah, karena suami adalah kepala istri, saya ulangi, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu ya, bahwa kita sebagai orang percaya, Kristus menganggap kita itu diumpamakan sebagai mempelai perempuan dari Kristus. Yesus mempelai pria. Nah, gambaran atau tentang pengertian ini itu menggambarkan tentang hubungan yang sangat intim antara Kristus dengan gerejanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada hubungan yang lebih erat di dunia ini selain dari hubungan pernikahan. Apapun itu, mungkin kita katakan kita persahabatan, tetapi seorang sahabat itu tidak lebih dekat ketika misalnya tidak lebih dekat dari hubungan antara istri dengan suami. Itu merupakan suatu hubungan yang sangat-sangat dekat, sangat-sangat, sampai di situ juga saya katakan ini merupakan hubungan yang sangat intim. Berarti hubungan yang sangat luar biasa antara Kristus dengan gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa ternyata Kristus itu begitu sangat ingin dekat dengan kita, sampai dikatakan kita itu sebagai mempelai perempuannya. Wow, ini sangat luar biasa. Dan ini menggambarkan juga tentang kebesaran kasih Kristus, kasih yang terbesar Bapak Ibu ya. Mungkin di dalam dunia ini mungkin ya Bapak Ibu ya, ketika kita mengasihi, kita kasih yang paling dekat yang bisa kita lakukan adalah kasih sebagai suami kepada istri dan istri kepada suami. Itu yang paling dekat adalah kasih di dalam keluarga. Saya belum menikah tetapi saya sudah bisa, kita semua pasti tahu lah Bapak Ibu ya, kalau kita sudah di dalam keadaan yang dewasa, pasti kita sudah mengerti tentang hal-hal yang demikian, bahwa ternyata hubungan yang paling dekat itu adalah hubungan istri dan suami, dan kita digambarkan demikian ya. Ini sangat luar biasa. Kedekatan gereja, kedekatan orang percaya dengan Kristus itu digambarkan sampai sedemikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu menggambarkan tentang keintiman antara kita dengan Kristus, tetapi juga menggambarkan bahwa begitu besarnya kasih yang diberikan Allah kepada kita, dan kasih Kristus begitu sangat mengasihi kita. Ya, kalau kita baca juga di dalam ayat-ayat yang lain juga, Bapak Ibu, Kristus juga mengatakan kepada kita sebagai orang percaya, dikatakan kasihilah sesama manusia sama seperti aku mengasihi kamu. Bahwa dia sudah menyatakan kasihnya yang begitu luar biasa. Dikatakan di situ, dikatakan bahwa dialah yang menyelamatkan tubuh. Wow, ini sangat luar biasa. Kasih yang lebih besar, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa Bapak Ibu.
Dan yang paling dekat untuk menyatakan kasih itu adalah di dalam kasih kita kepada istri, kepada suami. Itu yang paling simpel, yang paling dekat untuk bisa kita lakukan. Nah, ini yang digambarkan bahwa kebesaran kasih dari Kristus itu kepada kita sebagai gereja atau sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti ya bahwa demikian keintiman kita dengan Kristus. Kita begitu sangat diinginkan oleh Tuhan untuk selalu bersekutu, untuk selalu dekat dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa mempelai perempuan berarti Kristus itu sangat selalu merindukan kita. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu jangan sampai hal ini kita sia-siakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu kita ini adalah mempelai Kristus. Jangan lagi kita hidup sembarangan Bapak Ibu ya. Kita ini seperti Paulus juga mengatakan bahwa aku cemburu kepadamu dengan cemburu yang ilahi. Jadi kita ini sudah dipertunangkan dengan Kristus. Jadi jangan sampai hidup kita ini kita berikan lagi kepada yang lain Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita ini mendua hati, menduakan Tuhan. Kita sudah jelas-jelas diangkat oleh Tuhan dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar menyelamatkan kita. Dan kita itu sangat-sangat dekat dengan Dia. Sampai kita itu dikatakan sebagai mempelai perempuan dari Kristus sendiri. Dan akan ada waktunya Bapak Ibu, kalau kita baca dalam kitab Wahyu, kita akan mengadakan pesta perjamuan, pesta perkawinan ya, perkawinan anak domba. Ini sangat luar biasa, di mana Kristus dan gerejanya bersatu di dalam kerajaan surga. Ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat-sangat indah. Kita melihat Kristus yang begitu agung, yang begitu luar biasa, tetapi Dia mau mengangkat kita dari keterpurukan kita. Kemudian Dia tidak hanya mengangkat sampai sedemikian, tetapi Dia mendandani kita dan Dia mau untuk dekat dengan kita, sehingga kita Bapak Ibu, kita ini yang tidak ada apa-apanya, kemudian kita itu menjadi berharga di mata Tuhan, dan kita itu diangkat menjadi mempelai perempuan. Wow, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Seharusnya kita bangga, kita bersyukur memiliki Allah yang demikian. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, gambaran lain tentang gereja itu digambarkan seperti bangunan. Kita akan baca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, pasal 2 ayat yang ke-11. Itu Bapak Ibu bisa baca di dalam pasal 11 sampai ayat yang ke-18, tetapi saya akan bacakan saja di dalam ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Dan karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Maafkan, saya lanjut lagi Bapak Ibu, saya akan bacakan langsung di ayat yang ke-18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi di dalam ayat yang ke-16 juga dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan dengan salib itu. Jadi Bapak Ibu, latar belakang dari Paulus mengatakan bahwa gereja itu seperti bangunan. Ini Bapak Ibu bisa baca mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Maksud saya itu di dalam ayat yang ke-22 juga dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Nah, ini
Rasul Paulus ingin menyatakan sesuatu hal yang ini ternyata di dalam jemaat Efesus itu sendiri, Bapak Ibu, itu terjadi semacam perselisihan, atau saya katakan di sini sebagai gap ya, di mana di jemaat itu ada terpisah-pisah. Oh, ini orang Yahudi, oh kamu bukan orang Yahudi. Jadi seolah-olah ada yang menganggap dirinya, oh karena saya ini orang Yahudi maka saya lebih baik, karena Kristus itu datang untuk orang Yahudi sebenarnya. Nah, jadi di situ dikatakan, sehingga Paulus di sini menjelaskan, dan dia menjelaskan bahwa kita ini satu, orang Yahudi bukan orang Yahudi, semuanya satu di dalam Tuhan. Kita ini seperti bangunan yang dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul, tetapi dibangun di atas oleh batu penjuru, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu di sini menekankan tentang bahwa semua orang percaya adalah satu di dalam Kristus. Suku apa, maksud hampir saya sebutkan agama, bukan agama tetapi suku apa, di dalam suku etnis apa, kelas ekonomi seperti apa, mungkin di dalam ekonominya seperti apa, mungkin dia adalah orang yang baik mungkin, atau mungkin dia adalah seorang bangsawan mungkin, dan lain sebagainya. Semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada pembeda-bedaan, tidak ada yang berbeda. Semuanya sama di mata Tuhan. Jadi jangan lagi kita melihat, oh karena dia ini mungkin di dalam gereja. Ini terjadi di dalam gereja di jemaat Efesus. Oh, kamu ini jemaat orang bukan Yahudi, mungkin mereka bertindak, oh mereka itu tempatnya disendirikan, tempat yang di Efesus juga ada. Nah, jadi di tempatnya itu mungkin tidak begitu baik, mungkin tempatnya kurang begitu bagus, sehingga mungkin, atau orang Yahudi tempatnya lebih mulia. Nah, jadi Bapak Ibu, sehingga terjadi gap antara orang Yahudi dan orang-orang yang non-Yahudi, sehingga di Paulus mengatakan bahwa semuanya sama, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, semuanya itu sama di mata Tuhan. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Sekalipun dia Yahudi, sekalipun dia orang Yahudi, mungkin kita mengatakan saya orang Sulawesi, oh orang Sulawesi itu lebih bagus lah dari orang Jawa mungkin, atau mungkin ada yang mengatakan oh mungkin saudara Daud orang Batak, oh, orang Batak itu Kristen pertama mungkin di Batak, orang Batak itu punya sejarah kekristenan yang luar biasa, atau mungkin Bapak Ibu orang Cina mungkin, atau mungkin orang mengatakan orang Jawa, oh lebih baik dari semua. Kalau demikian sulit bagi kita untuk bersatu Bapak Ibu, sehingga Paulus mengatakan apapun sukumu, ketika kamu menerima Kristus, maka kita semua sama di mata Tuhan. Tidak ada berbeda-beda. Ya. Tuhan tidak melihat suku, tidak melihat bahasa, tidak melihat latar belakang kita, latar belakang apapun itu tidak. Ya. Sehingga dengan keadaan yang demikian kita bisa mengerti bahwa kita bisa saling menerima antara satu dengan yang lain, kita bisa saling memaklumi satu dengan yang lain, tidak ada saling menghina, tidak ada saling merendahkan antara satu dengan yang lain, tetapi semua sama-sama di mata Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat, nah ini juga penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa gereja juga digambarkan sebagai imam. Ya, kalau Petrus mengatakan, kita akan bacakan saja di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, ini sangat luar biasa ya. Jadi kita disebut sebagai gereja, dan gereja itu digambarkan seperti imam, imamat yang rajani. Bapak Ibu pasti tahu apa itu imam ya. Di dalam perjanjian lama, imam itu adalah pelayan-pelayan Allah yang melayani di bait Allah. Jadi ada imam, ada rasul, ada nabi. Nah, imam itu adalah
pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di bait Allah. Mereka yang mempersembahkan korban, mereka yang mengatur korban pagi, korban petang, dan juga pelaksanaan ibadah mereka yang atur dan lain sebagainya. Itu imam-imam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu imam. Jadi, dan juga ketika seorang ada, misalnya ada jemaat atau mungkin ada dari bangsa Israel ingin menghadap Tuhan, memohon pengampunan, atau mungkin ada pergumulan yang ingin dia sampaikan kepada Tuhan, harus melalui imam. Nah, itu di perjanjian lama. Nah, itu dan di perjanjian lama Bapak Ibu, yang imam itu yang masuk di dalam kategori imam itu hanya khusus untuk orang-orang Lewi saja, dan hanya laki-laki. Nah, sekarang berbeda Bapak Ibu. Di zaman gereja, di situ di ayat yang tadi dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, jadi di sini dikatakan kepada semua orang percaya, siapapun kita, laki perempuan, kecil besar, tua muda, semuanya kita adalah imam Tuhan. Ya. Jadi kita tidak perlu, jangan sampai kadang-kadang orang itu berpikir bahwa ini bagian pelayan gereja, itu biar aja lah orang-orang yang sudah ditugaskan itu. Kita sebagai umat Tuhan semuanya kita adalah pelayan Tuhan. Mungkin di dalam maksudnya di dalam pekerjaan kita, atau mungkin kita bekerja di dalam hal yang berbeda-beda, tetapi apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu, imam dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja Bapak Ibu disebut imam sebenarnya. Dimanapun kita berada, harus kita memposisikan diri kita sebagai imam selalu. Ketika kita bekerja, kita harus tahu kita ini adalah imam. Nah Bapak Ibu ingat, ketika bangsa Israel datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan atas dosa yang sudah mereka lakukan, bawa korban, bawa kambing, bawa domba, mereka datang untuk dipersembahkan, bawa merpati, bawa untuk persembahkan untuk mohon pengampunan dosa. Tetapi Bapak Ibu kita lihat, kita di zaman sekarang, itu mereka semua itu mereka lakukan melalui perantaraan imam. Nah, kita di zaman ini berbeda. Ini sangat istimewa bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat, peristiwa ketika Yesus disalibkan, gelap gulita, ada gempa bumi, tabir bait suci Allah itu terbelah dua dari atas ke bawah. Itu sebenarnya itu juga menandakan, itu juga beberapa teolog mengatakan bahwa itu menghancurkan pemisah. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau dulu masih melalui perantaraan imam, tetapi sekarang tidak lagi. Kita bisa langsung menghadap kepada Tuhan Bapak Ibu ya, pribadi-pribadi. Jadi jangan takut. Atau mungkin kita merasa, mungkin kita kan saya ini sudah berdosa, tapi saya malu datang kepada Tuhan. Kita punya kuasa untuk hal itu. Datang langsung kepada Tuhan. Jangan takut, jangan ragu. Sebab kita ini adalah imam Tuhan. Ya. Dimanapun kita bekerja, kita harus posisikan diri kita sebagai imam Tuhan. Bapak Ibu tahu cara hidup imam di zaman perjanjian lama. Mereka itu betul-betul jaga kekudusan hidup mereka. Harus tetap kudus supaya bisa layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di bait Allah Bapak Ibu ya. Mereka harus tetap jaga kehidupan mereka. Tetapi kita Bapak Ibu, itu hal-hal yang prinsip demikian, itu tidak ada bedanya dengan kita. Ya. Kita harus tetap menjaga kehidupan kita supaya tetap selalu layak untuk menghadap Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa itu. Tapi jangan kita takut, jangan kita ragu. Sebab Tuhan selalu bersedia kapanpun, dimanapun kita berada. Ketika kita mau untuk datang kepada Tuhan, Tuhan selalu terbuka untuk kita. Kita lanjut Bapak Ibu, sedikit lagi. Nah, gereja juga atau orang percaya juga disebut sebagai kawanan domba. Nah, Bapak Ibu pasti tahu ayat ini ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang Yohanes 10 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan bahwa ya, ayat yang ke-15 mulai.
Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, di situ di ayat yang ke-14 mulai ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu bisa baca sampai seterusnya ya Bapak Ibu ya. Nah, gereja juga atau orang-orang percaya atau jemaat Tuhan itu disebut sebagai kawanan domba yang digembalakan oleh, dan Kristus adalah gembala agung kita. Ini sangat luar biasa. Jadi gambaran ini memberikan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa hubungan antara Kristus dengan gereja itu begitu sangat dekat. Di situ dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Bapak Ibu, saya kasih sedikit gambaran tentang seorang gembala kambing domba ya Bapak Ibu ya. Kalau kita juga baca di dalam kitab Mazmur itu juga sudah memberikan gambaran, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar, menuntun aku ke padang yang berumput hijau, memberikan ke air yang tenang. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi seperti itulah gambaran tentang Kristus sebagai gembala. Akulah gembala yang baik. Jadi kalau ada dombanya yang sakit itu dibalut, itu gembala yang baik Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat dan kita belajar bahwa ada domba yang sakit, ada mungkin domba yang Bapak Ibu membaca tentang perumpamaan tentang gembala domba yang hilang Bapak Ibu ya. Ada satu domba yang hilang. Gembala ini rela untuk meninggalkan domba dari 100 domba, ditinggalkan 99 untuk mencari satu domba yang hilang. Ini begitu menggambarkan bahwa ternyata sampai sedemikian Tuhan itu memperhatikan kita. Ketika kita terhilang, ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan itu selalu berusaha untuk menemukan kita Bapak Ibu ya. Mungkin caranya berbeda-beda. Tuhan mungkin pakai gembala, Tuhan mungkin pakai orang-orang terdekat kita. Tuhan selalu berusaha demikian. Tapi yang ingin kita tahu bahwa Tuhan itu ingin selalu dekat dengan kita, bahwa hubungan itu sangat baik. Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Ada, kalau kita juga baca tentang hal-hal yang menggambarkan tentang gembala yang baik, adalah domba yang sakit dia perhatikan, dirawat dengan baik. Domba mungkin yang kelihatan agak kurus dirawat dengan baik, dikasih makan yang banyak, dikasih minum yang baik, yang sehat. Nah, itu gambaran tentang gembala yang baik. Juga Kristus adalah sebagai gembala kita, gembala yang agung. Domba mengenal suara gembala dan gembala mengenali domba-dombanya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya, dia memanggil domba-domba itu sesuai dengan namanya Bapak Ibu ya. Jadi itu merupakan, Kristus itu sangat mengenal kita pribadi lepas pribadi. Bahkan hal-hal terkecil di dalam kehidupan kita, Kristus sangat tahu. Kristus mengenal kita dalam dari apa yang kita tahu. Bahkan mungkin kita sendiri tidak bisa mengenal diri kita Bapak Ibu, tetapi Kristus mengenal kita. Hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri kita, Kristus tahu semuanya. Itulah pengenalan Kristus terhadap kita. Ini sangat luar biasa, sehingga dia bisa memaklumi tentang keadaan kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menggambarkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saya lanjut lagi, ini slide yang terakhir Bapak Ibu. Di dalam Yohanes juga dikatakan, digambarkan bahwa orang percaya atau umat Tuhan atau gereja seperti yang kita bahas saat ini, gereja itu digambarkan seperti ranting ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, jadi ranting. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini suatu hal yang sangat menarik untuk kita lihat Bapak Ibu, menggambarkan tentang hubungan kita yang sangat erat dengan Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dari berbagai macam gambaran-gambaran tentang Kristus, tentang gereja, itu menggambarkan tentang hubungan kita dengan Tuhan pada umumnya. Itu dan pasti menggambarkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Namun ada perbedaan-perbedaan di mana di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di sini dikatakan bahwa di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Nah, kita adalah ranting. Ketika kita terhubung dengan Kristus, maka kita harus senantiasa ada pada Kristus supaya kita bisa menghasilkan buah. Harus selalu terhubung dengan Kristus sebagai pokok. Nah, jadi kita dikatakan gereja, maka kita harus selalu ada di dalam Kristus. Tidak bisa kita berada di luar Kristus. Maka kalau kita di luar Kristus, maka kita bukan lagi golongan gereja, atau orang-orang percaya, atau orang-orang yang disebut sebagai tubuh Kristus, atau lain sebagainya. Nah, kita adalah pokok. Maka seharusnya kita hidup itu selalu terhubung kepada pokok yang benar, yaitu Kristus itu sendiri. Terus yang selanjutnya, ranting. Kita ini adalah ranting. Pokok anggur itu menghasilkan buah pada setiap rantingnya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai ranting dari anggur, maka kita itu harus menghasilkan buah. Jangan sampai demikian Bapak Ibu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Wow, ini sangat mengerikan Bapak Ibu ya. Kalau kita masuk di dalam komunitas orang percaya, atau kita masuk di dalam gereja Bapak Ibu ya, baru kita masuk di dalam, terus kita tidak bertumbuh, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan, kita tidak buat apa-apa di sana, kita hanya sekedar ikut-ikutan, maka dikatakan di situ dipotongnya, dipisahkan, jadi kita dibuang. Wow, itu sangat menyedihkan. Jadi Bapak Ibu, kita semua di dalam Kristus, maka seharusnya kita perhatikan hal ini, perhatikan dengan baik. Kalau kita disebut sebagai gereja atau persekutuan di dalam orang-orang yang kudus, orang Kristen, maka kita harus menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Ya, kita harus menghasilkan buah. Harus ada buah yang kita hasilkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada buah yang kita hasilkan, maka kita akan disingkirkan. Kita bukanlah golongan dari orang-orang kudus. Nah, jadi kita perhatikan sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita harus pikirkan bagaimana cara kita hidup. Sudahkah kita memuliakan nama Tuhan? Atau sudahkah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan? Nah, itu yang disebut dengan buah. Yaitu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Sebagai ranting, kita itu harus bergantung kepada Kristus. Bukan bergantung kepada yang lain atau kepada diri kita sendiri. Ya, kita harus bergantung kepada Kristus. Jadi di situ dikatakan, kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat yang selanjutnya, di luar dari aku kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi kita harus senantiasa bergantung kepada Kristus. Jangan sampai kita menggantungkan diri kepada mungkin hal-hal yang lain. Mungkin kita menggantungkan diri kita berkata hidup dan matiku ada di hartaku mungkin. Kita mungkin berkata hidup dan matiku ada di dalam keluargaku mungkin. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus betul-betul bergantung kepada Kristus. Tetap di dalam Kristus. Jangan sampai kita keluar. Kalau kita keluar berarti kita memisahkan diri kita dari Kristus. Kita harus senantiasa ada di dalam Kristus. Nah, itulah gambaran-gambaran tentang gereja Bapak Ibu ya. Saya rasa untuk aplikasinya Bapak Ibu ya, buat kita sekalian, dari semua gambaran itu menggambarkan tentang memberikan kepada kita suatu hal yang menunjukkan kepada kita tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini hal yang penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu ya. Apapun keadaan kita, apapun yang ingin kita ketahui, apapun sepenting apa kekristenan itu, yang paling penting dari segala sesuatu yang ingin kita pelajari adalah hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Tanpa itu kita tidak bisa berkembang. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka kita berada di luar Tuhan. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita lengah di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sesekali ya, kita harus akui bahwa kita manusia adalah orang yang makhluk yang lemah juga Bapak Ibu ya. Terkadang memang hubungan kita dengan Tuhan itu adalah kendor, kadang-kadang kuat. Tetapi harus kita jaga. Kalau kita rasa-rasa mulai sudah jauh dari Tuhan, mari kita cepat-cepat berbalik Bapak Ibu.
Ya, kita balik dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan kita harus senantiasa baca dan renungkan. Hubungan kita di dalam doa kita harus senantiasa jaga. Begitu diistimewakan kita oleh Tuhan. Dikatakan tadi kita adalah tubuh Kristus, sangat dekat dengan Kristus yang adalah kepala. Kita dikatakan sebagai mempelai, sangat dekat dengan Kristus, sangat dikasihi Kristus. Kita juga dikatakan sebagai ranting itu tadi. Kita juga dikatakan sebagai bangunan. Kristus adalah dasarnya. Wow, itu sangat dekat. Tidak pernah Tuhan menggambarkan gereja itu dengan gambaran yang terpisah dari dirinya. Tidak pernah. Semuanya selalu berkaitan, dan hubungan itu seperti digambarkan di dalam hubungan itu jelas sekali kita bisa melihat bahwa gereja dengan Kristus, hubungannya itu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita terpisah dari Kristus, maka kita bukan lagi dari gereja. Kita bukan lagi gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jaga selalu hubungan kita dengan Tuhan. Itu sangat penting untuk kita perhatikan. Dan ya, untuk bagian ini mengakhiri untuk pertemuan kita saat ini Bapak Ibu. Dan biarlah kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Untuk bisa kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu, maka kita harus senantiasa terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terlepas atau kita memisahkan diri dari hubungan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi lemah di dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang akan membuat kita jauh dan akan mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan akhiri untuk PA saat ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian tadi Bapak Ibu. Ya, maafkan saya ambil waktunya sedikit banyak Bapak Ibu ya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami sudah selesai untuk pelajaran PA saat ini ya Tuhan, di hari ini, minggu ini ya Tuhan. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, hamba telah selesai berkata-kata, tapi kiranya Tuhan Engkau terus berbicara kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan, bahkan juga kepada hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjelaskan kepada kami lebih jauh lagi tentang kehendak-Mu dan hal-hal yang penting untuk kami perhatikan ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah ya Tuhan. Kami tetap memohon kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, untuk tetap menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Saat ini ya Tuhan kami bersama-sama berdoa. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami di dalam keadaan hidup kami ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan seluruh umat-Mu yang menyaksikan live streaming ini. Tuhan memperhatikan keadaan hidup mereka, apapun yang menjadi kondisi hidup mereka saat ini ya Tuhan, apapun yang sedang mereka gumuli, apapun yang sedang mereka rencanakan, apapun yang sedang mereka lakukan di hari-hari ini, Tuhan kiranya berkarya di dalam kehidupan mereka, memberikan pertolongan, memberikan hikmat-Mu untuk mereka melakukan segala sesuatu yang mereka lakukan, dan mereka akan beroleh keberhasilan. Nama-Mu Tuhan dimuliakan ya Bapa. Saat ini ya Tuhan hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dan seluruh umat-Mu ya Tuhan, saat ini yang menyaksikan live streaming ini. Mereka mungkin saat-saat ini mengalami kondisi hidup ataupun kondisi fisik yang sedang terganggu. Mereka mungkin mengalami sakit ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan mungkin mereka saat ini yang di dalam masa tua mereka, di dalam kelemahan fisik mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan kepada setiap mereka, sehingga mereka terus bersuka cita dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini di dalam pendidikan, yang saat ini di dalam masa pertumbuhan, bahkan yang saat ini di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan kiranya selalu hadir di dalam kehidupan mereka, tetap menuntun mereka di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, senantiasa ada di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, memberikan perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan, sehingga setiap mereka ya Tuhan akan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sekali lagi Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau senantiasa melimpahi kami semua dengan kesehatan, dengan kekuatan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera, melimpahkan kami dengan segala berkat-berkat jasmani dan rohani, agar kehidupan kami senantiasa juga di dalam keadaan kami yang baik, dalam keadaan kami yang diberkati oleh Tuhan, kami pun akan menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini hamba berdoa dan kami akan bersama-sama untuk mengakhiri ibadah PA kami saat ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita saat ini telah selesai, dan sekali lagi kami tetap mengumumkan bahwa ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Di hari Minggu ada ibadah raya, di hari dan ibadah sekolah minggu juga, dan juga ada ibadah PA di dalam setiap hari Rabu jam 5 sore, ibadah rayanya jam 8 pagi, dan juga di setiap hari Sabtu Bapak Ibu ada sharing untuk firman Tuhan untuk anak-anak muda. Bapak Ibu silakan dari tempat ini kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendukung anak-anak muda untuk senantiasa maju di dalam gereja, dan supaya bisa terlibat juga, bahkan ya kalau bisa terlibat seperti teman-teman yang ada, mungkin Bapak Ibu bisa senantiasa. Terima kasih untuk teman-teman kaum muda yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk Bapak Ibu yang masih rindu untuk terlibat di dalam proyek kita, yaitu
renovasi gereja kita Bapak Ibu. Kesempatan masih ada, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk hal ini. Kiranya Bapak Ibu juga seberapa yang bisa kita berikan, mari kita berikan, jangan takut, jangan sungkan, karena Tuhan juga pasti akan memperhatikan itu sesuai dengan kerelaan hati dan keikhlasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.